Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah taala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam agama kita, agama Islam, ada beberapa bagian-bagian. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah dan lain sebagainya. Akidah itu apa? Insya Allah nanti kita akan membahas tentang akidah. Kenapa? Karena banyak kita cermati, setiap orang yang beribadah ada yang semangat, ada yang logroh, bahkan ada yang kemudian meninggalkan. Nah, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh akidahnya. Orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat insya Allah akan dapat beribadah dengan istiqomah. Sebaliknya orang yang akidahnya kurang kuat, maka kadang-kadang dalam beramal yosok dat yosok yang makanya moga-moga dengan nanti kita bahas tentang akidah, kita akan semakin mempunyai akidah yang kuat sehingga ibadah kita akan bisa lebih semangat, lebih istiqomah sampai akhir hayat. Kemudian kita awali yang pertama, yaitu dengan pengertian akidah. Akidah itu apa? Secara bahasa, akidah adalah ikatan. Ikatan yang mengikat antara pihak satu dengan yang lainnya. Secara syariat, akidah adalah keyakinan terhadap keberadaan Allah. Sebagaimana orang berumah tangga, kenapa kok pakai akad nikah? Karena dengan akad nikah itu suami mengikat istri, istri mengikat suami. Nah, dengan adanya ikatan-ikatan itu, maka nanti ketika menjalani hidup berumah tangga ada halangan, rintangan dan sebagainya, maka keduanya akan bisa lebih bersatu. Jika orang tidak punya akad nikah, nanti kalau ada masalah
kadang-kadang suami dan istri melayu dewi-dewi, menghindarkan dari tanggung jawabnya. Dan demikian juga akidah dalam agama kita dibutuhkan kita mengikatkan diri dengan Allah sebagai juraganya, kita sebagai pekerjanya. Kemudian diikat dengan akidah Islam supaya nanti tidak saling pergi, ya. Maka kemudian semakin kuat akidah berarti semakin kuat ikatan-ikatannya. Kemudian jika Islam diibaratkan sebagai suatu pohon, akidah merupakan akarnya, ya. Ibadah merupakan batangnya, dahan dan ranting merupakan amal solehnya. Daun dan buah merupakan akhlakul karimah. Jadi kalau pohonnya akarnya kuat, batangnya kuat, terus ranting-rantingnya juga kuat, ya. Kemudian menghasilkan buah dan daun yang dapat bermanfaat. Kalau pohonnya atau akarnya tidak kuat, maka nanti seandainya batangnya besar, mudah untuk tumbang, kena angin kemudian tumbang, ya. Makanya mari kita kuatkan akidah kita sehingga mampu untuk menopang ibadah-ibadah kita. Atau kalau kita ibaratkan ada pepatah dalam bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Kalau tiangnya kecil, pasaknya besar, akan rubuh. Ibadahnya besar, semua dilakoni tapi nggak punya akidah yang kuat, ya. Puasa dilakoni, sholat lakoni, sunah wajib dilakoni, gitu ya. Lagi anyaran, nah kemudian kadang-kadang kalau nggak punya akidah yang kuat, 1 tahun 2 tahun kemudian ya nggak kuat. Makanya pentingnya akidah yang kuat, ya. Kemudian jika seseorang telah memiliki akidah yang kuat, diharapkan akan rajin ibadah dan mempertahankan ibadahnya meskipun banyak halangan, rintangan dan gangguan. Contohnya, kalau orang bekerja dengan gaji tinggi dengan syarat kalau nggak masuk potong gaji, ya. Keadaannya hujan, 1 kali nggak masuk potong 1 juta, eman-eman buatan. Maka dia akan tetap kerja, karena apa? Karena itu kalau dipotong gajinya. Nah demikian juga kalau orang tuh yakin dengan adanya pahala mengaji, pahala sholat berjamaah, ya, yakin dengan pahala tadi, maka ketika dia tidak datang akan gelo eman, ya. Tapi lagi itu tergantung pada akidahnya, ya. Dengan adanya ibadah yang kuat disertai dengan niat yang ikhlas, diharapkan tumbuh amal-amal soleh dan akhlakul karimah. Setelah kita sholat dengan baik, kemudian inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat yang baik itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang sholatnya baik tidak mau berbuat keji, boten purun misuh, ora wani misuh, tidak mau colong jupuk mengambil barang orang lain, sehingga akan timbul akhlakul karimah. Tidak mau merugikan orang lain, menilai orang itu tidak akan mau. Itu adalah akibat atau unduan dari ibadah yang baik, ya. Kemudian setelah itu akan bisa memberikan manfaat baik pada dirinya dan orang lain dan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan adanya akidah ibadah akan timbul adanya akhlakul karimah. Sedangkan kalau akidahnya tidak kuat, ya ibadahnya juga bahasanya kadang berling, yo nek koper karo nek eling, ya. Maka ketika ada ujian yang berat, ya contohnya apa? Ada orang naik motor di tempat yang sepi, ada dompet, kemudian diambil, ada uangnya 500.000.
ada KTP-nya, dikembalikan apa tidak, kembalikan apa tidak, wis tanggal 30 akhir bulan pasran didit, gitu. Itu satu ujian, ya, balik ke pora. Kalau orang punya akidah yang kuat, ini bukan milik saya, Allah tahu apa yang saya lakukan, enggak, itu kemudian dikembalikan. Kalau enggak punya akidah yang kuat, semumpung nang didit, gitu. Ini rezeki saka Gusti Allah Taala, lu malah kayak dalil dewi, gitu. Nah, maka itu akidah yang tidak kuat, ya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang berakidah yang kuat, ya. Terus kemudian kalau kita rinci lebih lanjut, Bapak Ibu, yang termasuk bidang akidah itu apa saja? Yang termasuk bidang akidah yang pertama adalah keyakinan tentang keesaan Allah. Semua nabi dari Adam sampai Muhammad itu semuanya mengajarkan kepada umatnya tentang ketauhidan. Tauhid adalah keesaan Allah. Tidak ada satu nabi pun yang mengatakan, mengajarkan bahwa Allah lebih dari satu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bidang akidahnya adalah kerasulan Muhammad. Yakin bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah yang harus diikuti, yang harus ditaati. Yang ketiga tentang kiamat. Nah, ini tentang kiamat ini memang nanti banyak sekali ayat yang membahas, ya. Karena sebagian orang tuh ada yang tidak percaya dengan kiamat. Mati ya wis dipendem, ya, sampai di tanah, jadi tanah selesai, ya, nggak ada kebangkitan, nggak ada pembalasan, sebagian seperti itu. Termasuk mau saja orang-orang komunis itu nggak percaya dengan kiamat, ya. Kemudian setelah adanya kiamat, hisab, terus jaza, adanya surga dengan segala macam kenikmatannya, meskipun belum kelihatan. Dan yang terakhir adalah adanya neraka dengan segala siksaannya. Nah, itu adalah bidang-bidang akidah. Kemudian yang pertama tentang keesaan Allah. Akidah Islam mengajarkan tentang keesaan Allah, kemahakuasaan, kemahabijakan, kedikdayaan, dan lain sebagainya yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Allah zat yang paling bijaksana, yang paling kaya, yang paling dikdaya, dan sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang sebanding dengan Allah. Tidak ada malaikat yang hebat seperti Allah, meskipun malaikat Jibril. Tidak ada nabi rasul yang sehebat Allah, apalagi yang lainnya, ya. Makanya kita diajarkan dengan Asmaul Husna yang isinya adalah nama-nama Allah yang menunjukkan tentang kehebatan Allah, ya. Terus kita pelajari yang pertama tentang keesaan Allah. Allah itu zat yang Maha Esa. Di surat yang sudah banyak kita baca, yaitu di surat Al-Ikhlas atau surat yang ke-112, ketika sebagian orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, Tuhan kamu tuh Tuhannya bagaimana tuh? Dibuat dari apa? Bentuknya bagaimana? Jumlahnya berapa? Itu pertanyaan sebagian orang kafir kepada Rasulullah. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban. Wahai Rasulullah, atas pertanyaan orang tadi jawablah, Qul huwallahu ahad. Katakan kepada orang kafir yang bertanya kepada kamu tentang Allah, katakan bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu. Meskipun satu, Allah somad.
Meskipun satu tapi otodidak yang semua makhluknya, binatang, manusia, jin, malaikat semua tergantung kepada Allah. Contoh Pak yang ngapunten. Kalau ada orang bapak ibu punya anak 25, apa mboten Pak? Ya anak selawe. Kira-kira apa mboten? Ya anak selawe kabeh sekolah bareng, ragate akeh mboten? Oh nek wong nggih kabotan. Nek Allah mboten kabotan. Seluruh jin, manusia, binatang semua diberi rezeki oleh Allah semuanya. Allah mampu untuk memberikan rezeki seperti itu. Berarti kan hebat. Punya anak 25 sok nyembadani kabeh dadi sarjana kan hebat. Demikian juga Allah bisa nyembadani memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Berarti kan hebat. Kemudian lam yalid walam yulad, sudah satu banyak yang tergantung tapi tidak punya kelemahan, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Kalau saya diperanakkan oleh bapak dan ibu saya. Ketika saya kecil saya lemah. Nama saya itu yang ngasih siapa? Bapak saya, bukan saya. Artinya ketika itu saya nggak punya kekuatan. Atau orang yang mempunyai anak. Orang punya berarti kan punya istri. Istri dalam bahasa Jawa namanya garwa. Si garane nyowo. Artinya orang yang punya anak menunjukkan dia itu lemah. Sedangkan yang tidak punya anak berarti orang yang kuat, artinya sudah bisa mandiri. Dan kemudian dilanjutkan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu, selevel Allah tuh nggak ada, apalagi di atasnya nggak ada. Sak sugi wong niku jek enek tandingi, sak pinterno nggih jek enten tandingi. Nek sak pinterno nggak ada tandingnya. Sekaya itu nggak ada tandingnya, sehebat nggak ada tandingnya. Makanya kalau kita itu membaca surat Ikhlas, pahalanya pinter. Kalau kita membaca surat Ikhlas, pahalanya pinter. 10 juz Pak, atau 10 juz. Satu Quran itu kan 30 juz. Baca kulhu selesai itu pahalanya sepertiga Al-Quran, berarti pinten 10 juz. 10 juz niku pinten huruf? Pinten huruf Pak? Akeh Pak, dipengke 10. Makanya ada ayat-ayat yang ayatnya pendek tapi isinya adalah hebat semua, yang hubungan dengan pangalembonone Allah. Itu panjenengan jempol wong dijempol dilem, mungkin dia langsung dikeedit 1.000 gitu. Nah itu contohnya begitu. Sehingga ayat-ayat yang lafaz-lafaznya isinya pangalembono kepada Allah itu mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding dengan ayat yang berhubungan dengan yang lainnya. Makanya monggo kita sama berusaha untuk banyak ngalembono kepada Allah. Kalau bisa ngalembononya itu ditingkatkan, mulai dari diresapi, kemudian dihayati dan diamalkan. Jadi yang pertama, keesaan Allah, kehebatan Allah dijelaskan di dalam surat Ikhlas. Kemudian daftar kehebatan Allah. Kalau di negara kita ada namanya presiden. Presiden itu apa? Presiden itu yang pertama kepala negara, yang kedua kepala pemerintahan, yang ketiga adalah panglima TNI atau panglima tertinggi TNI, dan sebagainya. Itu adalah jabatan seorang presiden. Lah jabatan seorang ilah itu apa? Dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Mari nanti kita pahami, kita resapi, semoga kita tambah yakin dengan Allah.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Yang pertama, Allah itu adalah ilah. Ilah itu adalah sesembahan, sesuatu yang disembah, yang dipuja, yang disanjung, itu adalah yang mempunyai keunggulan, punya nilai lebih, punya value added yang tinggi dibanding dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Hanya Allah saja yang pantas disembah. Contoh, sebagian orang nyembah kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu adalah ciptaan. Sebelum dilahirkan oleh Maryam, Nabi itu enggak ada. Terus orang yang hidup sebelum Nabi Isa kira-kira bagaimana kalau dia itu sebagai Tuhannya? Maka Isa lemah. Malaikat juga begitu. Apalagi berhala, patung-patung itu enggak punya kemampuan apa-apa. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, zat yang pantas disembah kecuali Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu zat yang alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha tahu terhadap hal-hal yang gaib dan zat-zat yang wujud. Panjenengan yakin panjenengan punya jantung? Yakin mboten nek panjenengan punya jantung? Yakin. Pun nate weruh? Kok yakin? Gitu. Panjenengan yakin panjenengan punya ginjal? Gitu. Yakin tapi belum ilah. La Allah zat yang alimul ghaibi wasyahadah, yang bagi makhluk itu tidak terlihat, Allah itu terlihat. Allah dapat melihat. Termasuk yang wujud. Semua yang ada di dunia, di langit dan bumi, semuanya atas pengawasan Allah. Panjenengan kalau punya pohon, Pak Bambang punya pohon, Pak Bambang, umpamanya punya pohon pelem, di depan rumah, kelihatan, saya tanya, godongnya pinten jumlahnya? Godongnya pinten jumlahnya? Wah, Bapak tak sempat ngitung. Loh, itu kelihatan. Dapat diraba itu saja nggak bisa, Lalu yang daun jatuh tuh tahu di seluruh dunia, entah daun jati, daun mangga, daun pelem, semuanya tahu Ta'ala. Kemudian juga yang gaib, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, Allah tahu. Besok kira-kira terjadi apa? Kita nggak tahu. Allah tahu. Si A, si B itu matinya kapan, di mana, Allah tahu. Sedangkan kita nggak matinya kapan, nggak tahu. Di mana, nggak tahu. Jadi Allah itu zat yang alim. Kemudian huwar rahmanur rahim. Yang ketiga, selain alim, zat yang rahman dan rahim. Rahman dan itu ada yang mengatakan satu tapi dibagi dua, 100% Rahman itu satu bagian, Rahim itu 99 bagian. Yang satu bagian namanya Rahman itu diberikan di dunia untuk semua makhluk-makhluknya Allah, manusia, jin, binatang, manusia yang kafir, yang itu semua dalam satu bagian namanya Rahman. Yang Rahim itu nanti 99 khusus untuk orang beriman di surga. Satu roti untuk 5 orang dan 5 roti untuk 1 orang. Kira-kira enak mana, Pak? Satu roti untuk 5 orang dan 5 roti untuk 1 orang. Penak pun. Jadi yang di dunia itu cuma 1 roti untuk seluruhnya, manusia, kafir, iman semuanya diberi, binatang juga begitu, jin juga begitu. Nah yang 99 besok khusus untuk orang beriman diberikan di akhirat. Sehingga kalau penyanjar mati, setiap orang punya rezeki di dunia.
Hampir semua orang tuh bisa makan, ada jatah rezekinya. Tapi rezekinya terbatas, sedangkan besok di akhirat tidak terbatas karena sangat banyak, 99. Saya kalau ngajar ekonomi Pak, orang itu belajar ekonomi karena ada masalah ekonomi. Napa masalahnya? Masalah ini kebutuhan lebih besar dibanding dengan alat anu kebutuhan. Karepe sak toko kabeh ning ditemong 100.000. Lah terus kudu milih. Gitu. Panjenengan punya butuh banyak terus didit 100.000 mlebutan supermarket. Bingung mboten? Atuku minyak goreng regane munggah. Gitu. Ajeng tumbas napa mulih minyak napa niku mie instan sudah mulai naik. Ya mau bakdo dede 100.000 ten supermarket niku mulai ngombe puyer obat napa obat sakit kepala. Sedangkan besok di akhirat Bapak Ibu setiap kita minta 1 tuh dikasih 10. Contoh kita minta apa? Kita minta napa Bu? Gelang napa? Emas. Berapa? 1 gram, napa 1 kilo? Minta 1 kilo dikasih 10 kilo. Jadi setiap permintaan kita itu akan diberikan minimal 10 kali yang kita minta. Nyuwun pakaian 200 kayak 2.000. Sampai seperti itu. Murahnya Allah, bener. Jadi Rahman dan Rahim itu satu bagian terus dipecah 100. Yang satu bagian namanya Rahman di dunia, yang selanjutnya itu besok untuk orang jannah. Terus wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-maliku al-qudusu as-salam, dat yang merajai, menguasai, malikinas, maliki yaumiddin, yang punya kekuasaan terhadap manusia, yang punyakan besok pada hari kiamat. Fir'aun itu ketika jadi raja di Mesir sempat dia menyatakan sebagai Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Itulah sombongnya Fir'aun. Sekarang Fir'aun di mana? Sekarang Fir'aun di kuburan. Dia tidak kuasa. Besok hari kiamat tidak punya kekuasaan. Semua presiden, kaisar, raja, ratu yang sekarang kuasa nanti kalau sudah mati nggak kuasa. Apalagi besok pada hari kiamat nggak kuasa. Yang kuasa cuma Allah saja. Makanya kalau kita menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan membela kepada kita. Al-Qudusu, dat yang maha suci. Sering orang bosone ini adalah ada kalimat tidak ada gading yang tak retak. Napa artinya? Tak ada gading yang tak retak. Kabeh gading itu ada retaknya meskipun sedikit. Tidak ada manusia yang tidak punya celah. Semua punya celah. Nabi Adam pernah salah, Nabi Ibrahim pernah keliru, atau yang lainnya, apalagi kita. Lah, Allah tidak punya celah sama sekali, tidak punya kelemahan sama sekali. Al-Qudus, zat yang maha suci dari berbagai macam kekurangan dan ketidakpantasan. Itulah Allah Ta'ala. Panjenengan punya mobil, punya rumah, punya HP, punya apapun, itu tetap ada kurangnya, ada celahnya. Assalamu, zat yang maha selamat, zat yang mampu memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, zat yang terpercaya dan zat yang melindungi atau menjamin, menjamin semua makhluknya dapat memberikan rezeki. Al-Azizu, zat yang maha gagah, zat yang mampu untuk mengalahkan lawan-lawannya.
ada Raja Abroha yang ingin memindahkan Ka'bah di Yaman ya. Jadi ceritanya itu ada Raja Abroha beragama Nasrani ada di zaman, terus dia bikin gereja di zaman. Kemudian dia tahu bahwa Ka'bah itu menjadi pusat perhatian umat Islam. Kemudian dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang fokus berkiblat ke gereja yang ada di zaman ya. Ketika dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya yang jumlahnya banyak, kemudian Allah hinakan mengalahkan gajah itu tidak dengan gajah, tapi dengan apa? Dengan burung ababil. Burung ababil itu burungnya kecil, bukan seperti Garuda, seperti emprit kan? Jadi burung kecil. Kemudian nggak bawa bom, nggak bawa rudal seperti Rusia, tapi bawa cukup kerikil yang kecil, bukan batu tapi cuma kerikil. Ya, itu contoh Allah menghinakan kepada Abroha. Allah mampu mengalahkan Abroha dengan sangat mudahnya. Demikian juga Fir'aun, ya, yang dia sombong dikalahkan dengan air di laut, ya, atau si Namrud yang dikalahkan dengan seekor nyamuk. Jadi Allah kalau sudah ingin menghancurkan lawannya, maka dengan sangat mudah. Al-Jabbar Al-Mutakabir, zat yang maha sombong. Kenapa? Karena punya berbagai macam keunggulan. Subhanallahi amma yusriku, ya. Subhanallah, maha dari apa yang mereka sekutukan. Contoh, ya. Seandainya panjenengan lihat seseorang yang membandingkan, membandingkan mobil mewah dengan pit wis ekrek terus kongkon milih kira-kira apa, ya. Oh, milih ya mobil mewah. Enten wong wadon wayu banget dibanding kalih nyun ngapunten kethek rembes. Ya. Atau yang lainnya. Jadi Allah tuh subhanahu amma yusrikun, tidak pantas, ya, itu disekutukan dengan yang lain, nggak pantas karena sangat jauh, ya. Kemudian wallahu khaliqul bari'u, Allah zat yang maha mencipta, mampu menciptakan apa-apa. Di tempat kita ada namanya istilah GPL, napa? GPL, napa? Gak pakai lama. Jadi kalau kita kadang-kadang, bakmi dua nggih, gawe kese, kan pakai lama. Allah enggak GPL. Begitu ingin menghendaki, katakan kun fayakun, enggak pakai lama. Gitu. Itu untuk menunjukkan kedzikraan Allah Ta'ala, zat yang maha menciptakan. Semoga dengan kita memahami Allah ini, kita akan semakin mau mengagungkan Allah, kita semakin tawadhu kepada Allah Ta'ala, dan semakin mau untuk ibadah kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.